Pemirsa, banyaknya pengambilan paksa jenazah COVID-19 membuat polisi mempidana pelaku. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo, dan sosiolog Imam Prasojo. Saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, banyak sekali kasus pengambilan paksa jenazah masih suspek ataupun sudah positif COVID-19. Apa sih Pak yang membuat masyarakat ini begitu sulit untuk dikasih tahu, begitu sulit untuk dibilangin gitu? Ya, kalau saya melihat secara substansial ya, sebetulnya ini ada gap, ada jarak ya, ada kesenjangan antara pengetahuan saintifik modern ya, dalam hal ini ilmu-ilmu virologi, ilmu pandemi ya, ilmu kedokteran, dengan persepsi publik yang belum persis memahami tentang virus ini, belum persis memahami tentang bahaya penularannya. Nah, di sini terjadi konflik ya. Dan ini tentu untuk menjelaskannya harus betul-betul mendalam, memahami persis dampaknya, sambil juga dibantu secara argumen-argumen keagamaan. Karena saya khawatir tidak hanya karena tidak memahami detail tentang virus berdasarkan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga ada perbedaan tafsir keagamaan yang membuat orang itu keberatan. Misalnya jenazah dirawat atau ditangani dengan tidak menggunakan prosedur-prosedur yang selama ini dilakukan. Nah, ini yang saya pikir harus lebih bekerja keras, bagaimana misalnya pasien pada saat masuk ke rumah sakit harus lebih dahulu difahamkan tentang potensi-potensi kalau seandainya ternyata COVID, maka ini ada prosedur-prosedur yang harus diikuti dan mereka harus menandatangani sebelumnya. Dan keluarga-keluarga intinya juga perlu dijelaskan, syukur-syukur ada video instruksional ya, sehingga mereka setiap rumah sakit akan sangat terbantu menjelaskan kepada keluarga-keluarga yang masuk di dalam rumah sakit itu. Baik, saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, sejauh ini ada beberapa kasus pengambilan paksa jenazah di Makassar. Sebenarnya pertimbangan keluarga korban ataupun rekan korban untuk mengambil paksa jenazah itu apa sih, Pak? Pak Ibrahim? Iya, Nisa. Jadi, halo? Iya. Silakan. Ya, jadi kita sekarang lagi menangani 4 kejadian di 4 TKP yang berbeda. Nah, pada umumnya di kejadian-kejadian ini, masyarakat ini memaksakan kehendaknya untuk melakukan pengambilan jenazah dan memperlakukan jenazah tersebut seperti pada umumnya. Namun prihatinnya, karena masyarakat ini mengabaikan protokol-protokol kesehatan atau dampak-dampak yang bakal timbul, baik pada kalangan keluarga, kelompok tersebut, maupun kepada masyarakat yang luas. Nah, pengabaian-pengabaian inilah yang akhirnya kita mengambil tindakan agar tidak berdampak lagi kepada masyarakat luas yang lain. Kita melakukan proses penegakan hukum terhadap beberapa kejadian yang terjadi ini. Pak Ibrahim, pada saat pengambilan jenazah yang di Makassar ini, tentu ada petugas medis atau mungkin juga bahkan ada petugas keamanan di sana. Mengapa mereka berhasil membawa jenazah? Apakah ada ancaman yang dilakukan pihak keluarga kepada petugas medis? Iya, jadi sebelumnya memang sudah ada protokol terkait masalah penanganan jenazah suspek COVID ini. Baik dari sisi pengawalan, kemudian pengamanan, sampai kepada tim pemulasaran di tempat pemakaman tersebut. Nah, protokol tersebut bila memang ada suspek COVID yang meninggal, dari pihak rumah sakit itu akan menghubungi tim gugus atau posko tim gugus. Di mana di posko tim gugus ini sudah ada keamanan yang gabungan akan meluncur kepada rumah sakit yang bersangkutan. Namun pada saat kejadian tersebut, proses untuk penyampaian dan waktu yang dibutuhkan oleh tim pengamanan ini memang membutuhkan waktu. Namun masyarakat cepat untuk mengambil mayat tersebut. Nah, pada saat itu ada beberapa petugas juga yang melakukan pengamanan, tetapi
ada beberapa provokasi-provokasi yang timbul dari kerabat-kerabatnya sehingga makin bertambah masyarakat yang datang. Nah, dengan kondisi yang demikian ini tidak berimbang antara aparat dan masyarakat yang datang tersebut. Ini akhirnya menimbulkan spirit yang berlebihan dari masyarakat dan membuat aparat keamanan kewalahan. Akhirnya mereka berhasil membawa jenazah ke tempat mereka. Sejauh ini tersangka berapa, Pak? Jadi tadi malam kita sudah melakukan pengamanan terhadap 33 orang yang diduga terlibat dalam 4 TKP kejadian tersebut. Baik. Dari 33 yang kita periksa ini, kita sudah tetapkan 10 orang tersangka. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, bahkan sampai terjadi perlawanan, saya yakin petugas maupun para medis ini telah berupaya untuk meyakinkan keluarga agar tidak membawa jenazah dan melakukan pemakaman seperti biasa. Namun rupanya satu provokator saja itu bisa kemudian menimbulkan semangat korsa bagi keluarga yang lain hingga akhirnya mengambil paksa jenazah di kamar jenazah dan lain sebagainya. Bahkan melakukan kekerasan. Ya, jadi ini terlihat sekali bahwa orang mau melakukan upaya begitu kan tentu ada dasarnya. Nah, salah satu dasarnya ya tentu pemahaman yang memang belum komprehensif. Dan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya COVID secara lebih secara lebih tajam itu memang tidak semata-mata melalui pendekatan saintifik, pendekatan ilmu pengetahuan modern. Saya bisa bayangkan kalau dokter atau virolog, epidemiolog hanya menjelaskan dari sudut ilmu epidemiologi atau ilmu virologi, tentu akan kesulitan menghadapi cara seperti apa sih Pak Imam yang tepat untuk memberitahu orang-orang yang cenderung abai dengan COVID-19 ini? Tergantung kelompoknya. Jadi kalau misalnya ini kelompok dari kalangan agama misalnya, yang misalnya keyakinannya didasarkan pada keyakinan tafsir agama Islam misalnya, ya tentu harus ada kiai atau harus ada ahli agama yang mumpuni untuk bisa menjelaskan baik ilmu secara ilmu keagamaan maupun dibantu dengan para ahli virologi, para ahli epidemiologi. Baik. Nah, video instruksional itu menjadi sangat-sangat penting. Tetapi jangan dilakukan pada saat sudah menjadi jenazah. Tapi justru pada saat sebelum perawatan pun, setiap keluarga dan bahkan komunitasnya itu harus dibantu memahami tentang jenis virus yang sekarang sedang mewabah di Indonesia ini. Pak di Imam, ini. Menurut Anda apakah memang ada komunikasi atau sosialisasi yang terputus dari pengambil kebijakan ataupun pemerintah, atau masyarakatnya saja yang sebenarnya tidak mau tahu dan lebih percaya dengan informasi yang beredar melalui media sosial dan lain sebagainya? Saya menduga sosialisasi tentu ada, tetapi terlalu makro, terlalu jauh. Nah, tidak dibantu dengan para tokoh di setiap tempat ya, sehingga penjelasan melalui televisi atau penjelasan melalui dokter-dokter yang ada di rumah sakit ya tentu waktunya juga belum tentu mencukupi. Nah, oleh karena itu di setiap komunitas, apalagi di setiap wilayah yang zona merah itu perlu dikerahkan ya dari berbagai champion, dari berbagai juru-juru bicara yang mumpuni untuk memahami komunikasi ini, yang tidak hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bisa saja menggunakan bahasa daerah. Tetapi ilmu tidak hanya sekedar ilmu kedokteran atau ilmu virologi atau epidemiologi, tapi harus dibantu dengan ilmu-ilmu keagamaan. Pak Imam, apa ini artinya bahwa menurut Anda pihak keluarga yang mengambil jenazah ini tidak seharusnya dikenakan sanksi terlebih pasar berlapis? Ya, tentu secara hukum memang melanggar ya, tetapi menurut saya ke depan yang harus diperhatikan juga adalah upaya-upaya sosialisasi yang jauh lebih efektif. Karena saya membayangkan kalau seandainya orang itu
bersikeras ya, harus merebut jenazah karena keyakinan bahwa jenazah itu harus dimandikan sesuai dengan apa yang selama ini ada. Tentu itu harus diyakinkan dulu bahwa ini jenazah yang mempunyai potensi untuk menular. Dan Baik. ini akan membahayakan keseluruhan. Nah, itu persiapan ataupun penjelasan lebih dini itu akan jauh lebih baik, dan itu tentu akan menjadi pilihan lebih baik karena Pak Polisi, bayangkan kalau seandainya semua orang kurang paham dan melakukan hal-hal seperti itu. Wah, repot sekali itu Baik. Pak Polisi. Baik, sebelum saya kembali ke Pak Ibrahim, kita ikuti dulu informasi terkait mengklaim jenazah keluarga mereka tidak terpapar corona menjadi alasan warga untuk mengambil paksa jenazah demi menghindari pemakaman dengan protokol COVID-19. Ya, meski telah dijelaskan, namun warga tetap memaksa tanpa mempedulikan ancaman bahaya terpapar COVID-19. Puluhan warga mengambil paksa jenazah pasien dalam pemantauan COVID-19 di Rumah Sakit Mekarsari, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 8 Juni lalu. Mereka marah almarhum divonis COVID-19 karena setelah dirawat 6 hari almarhum divonis dokter menderita penyakit paru. Puluhan orang lalu memaksa membawa jenazah pria warga Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ini keluar dari rumah sakit. Sejumlah petugas keamanan dan petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri yang kalah jumlah tidak bisa berbuat banyak saat jenazah dibawa menggunakan tempat tidur rumah sakit. Selain itu, puluhan orang yang membawa paksa jenazah ini tidak mengenakan masker. Di Surabaya, Jawa Timur, satu jenazah diambil paksa dari rumah sakit oleh pihak keluarga karena menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Pihak keluarga menganggap pasien meninggal bukan karena virus corona. Namun berdasarkan keterangan rumah sakit, pasien tersebut berstatus PDP dengan gejala sesak nafas dan seharusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Pak Ibrahim, sejauh ini para tersangka di Makassar ini dikenakan pasal apa? Kemudian ancaman hukumannya seperti apa? Ya, jadi 10 tersangka yang kita tetapkan ini kita kenakan pasal yang berlapis mengenai pasal yang kita terapkan itu, yaitu Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan juga KUHP pasal 214. Ancaman hukuman ini bisa sampai 7 tahun. Baik, Pak Ibrahim, dalam setiap kasus pengambilan paksa jenazah ini, apakah memang keluarga ini, satu keluarga mereka kompak ingin mengambil jenazah atau memang ada provokatornya yang kemudian mempengaruhi anggota keluarga yang lain? Ya, jadi dengan kasus yang berbeda ini kita lihat memang ada juga yang provokasinya malah bukan dari keluarga. Malah ada juga keluarga yang sebenarnya tidak berkeinginan, tetapi oleh kerabat-kerabat, tetangga-tetangga yang dekat, malah yang menginginkan untuk dimakamkan atau dikelola dengan cara yang seperti biasa dan tidak mau mengikuti protokol COVID itu. Apa sih yang menjadi alasan mereka itu tetap ngotot memakamkan keluarganya seperti biasa, Pak? Apa sih alasan utama mereka? Dari pendalaman yang kita dapatkan, mereka sepertinya natural saja memahami bahwa lebih baik mungkin mereka kebumikan atau mengelola jenazah dengan cara yang biasa. Nah, ini yang cukup prihatin karena protokol COVID terkait penyebaran penyakit COVID ini mereka abaikan sama sekali. Oke, saya ke Pak Imam. Pak Imam, ini tadi Anda katakan bahwa banyak sekali aspek yang tidak dipahami oleh para pelaku anggota keluarga yang mengambil paksa pasien ataupun jenazah. Apakah ketidakpahaman ini juga termasuk ketidakpahaman pada sanksi yang bisa mengintai mereka dari tindakan yang mereka lakukan? Atau justru mereka memang saking ingin mengambil kemudian mengesampingkan semua sanksi yang mereka sebenarnya sudah tahu, atau bagaimana? Saya kira banyak orang yang tidak tahu sanksi hukumnya ya. Tapi yang justru menurut saya dalam kasus ini menjadi alat ya untuk sosialisasi juga bahwa upaya-upaya paksa seperti itu tidak hanya sekedar melanggar hukum ya, pemaksaan itu, tetapi juga sebetulnya membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya. Nah, oleh karena itu setelah ini menurut saya harus ada follow up. Jadi
penegakan hukum dilakukan, tetapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah di follow up, ditindaklanjuti dengan upaya-upaya penjelasan ke publik ya, kepada keluarganya. Nah, justru menurut saya orang yang sekarang ini menjadi sudah diusut ini juga harus juga diberi pemahaman. Nah, syukur-syukur dengan dia itu memahami, mudah-mudahan ada keringanan hukuman, dan kemudian dia menjadi semacam juru bicara ya, bahwa selama ini dia lakukan itu atau apa yang dia baru saja lakukan itu akibat dari kenaifan atau ketidaktahuan. Nah, sekarang setelah menjalani proses hukum dan di dalamnya ada proses pembelajaran, nah siapa tahu dia bisa menjadi juru bicara yang bisa menjelaskan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, tapi para tokoh masyarakat di mana mereka berasal juga perlu didekati dan kemudian dijelaskan sehingga komunitas di mana mereka berasal itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Pak Ibrahim, menurut Pak Imam bahwa masyarakat ini keluarga mengambil paksa pasien karena tidak ada ketidakpahaman. Apakah ketidakpahaman ini bisa menjadi keringanan untuk meringankan hukuman yang mengancam mereka? Iya, memang ini ada pemahaman yang harus kita lihat ya. Sejak awal isu COVID ini bergulir, kita sendiri dari pihak kepolisian ini menerapkan pola yang cukup persuasif kepada masyarakat. Walaupun dari sisi undang-undang tersebut ada sanksi pidana yang bisa kita terapkan. Nah, upaya-upaya persuasif ini mungkin dimaknai oleh masyarakat bahwa tidak ada resiko-resiko yang akan mereka lakukan, sehingga mereka menerapkan kepentingan mereka yang cuman kepentingan sesaat saat itu dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk itu penegakan hukum yang kita lakukan ini tujuannya untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi memang bukan hanya kita melihat bahwa hanya memberi sanksi kepada yang bersangkutan, tetapi kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat lain bahwa ada batasan yang harus dilakukan menyikapi situasi COVID yang ada saat ini. Baik, terima kasih Pak Imam dan Pak Ibrahim telah bergabung bersama kami di iNews Sore.